Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan, seperti yang Anda tahu, ini bukan sekte Suantian kami, ini hanya situs sekte kecil, jadi kami hanya meminjamnya. Tidak mudah untuk menggali tiga kaki untuk menyelidiki situs-situs ini, jika tidak, Wu Jiang juga mencoba dikatakan. Mata marah Hudu yang awalnya juga menjadi kabur. Teman hidup dan matinya mengatakannya dengan sangat jelas, dia tidak tahu di mana dia berada. Yang dimaksud Wu Jiang adalah bahwa ini bukan wilayah mereka sendiri, mereka hanya meminjam pintu masuk sekte lokal untuk pengujian dan seleksi, dan dia telah memeriksa semua tempat yang dapat diselidiki. Meskipun ada beberapa tempat yang mencurigakan, mereka tidak berwenang untuk masuk. Sama seperti sebidang tanah di bawah kaki mereka, ini adalah alun-alun budidaya sekte lain, dan tidak mungkin menggali tiga kaki ke dalam tanah untuk menyelidiki, ini adalah wilayah sekte itu. Hudu juga berbisik, jelas Wu Jiang juga tahu bahwa mungkin ada beberapa masalah dengan sekte ini. Wu Jiang juga berkata dengan suara rendah, apa yang kamu lakukan? Seorang bocah lelaki dengan suara seperti susu juga menyaksikan Wu Jiang dan Hudu bolak-balik di jalan ini, dan tidak bisa tidak bertanya. Hu tua, menurutmu begitu? Wu Jiang juga menepuk bahu Hudu. Hudu juga tertawa, lalu keduanya berjalan perlahan. Orang ini adalah satu-satunya putra sekte ini. Wu Jiang juga berkata, kenapa aura anak ini agak aneh? Hudu merenung. Apakah kamu menemukannya juga? Aku merasakannya sejak lama, tapi aku tidak tahu apa itu. Wu Jiang juga berkata, melihat apa yang coba dikatakan Hudu, Wu Jiang juga memberi isyarat dengan malu-malu, lalu menempel di telinganya dan mengatakan sesuatu. Di alun-alun, sekelompok orang juga berjalan perlahan dengan Mo Chen. Bagaimanapun, mereka melewatkan kesempatan bagus untuk menguji, dan sekarang mereka hanya menguji mereka sendiri. Tuan, apa yang kamu katakan barusan kamu rasakan? Xiao Yan juga bertanya-tanya. Di jalan kecil tempat dia turun dari feri, dia merasakan aura suram dan menakutkan, jika bukan karena pengingat dari tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan tidak akan menemukannya. Benda itu, jika tebakanku benar, nafasnya pasti unik untuk makhluk di dunia hantu. Kami akan mengubahnya menjadi hantu. Raja Naga Emas juga berkata dengan acuh tak acuh. Energi hantu, Xiao Yan juga terkejut. Jelas dia cukup bingung ketika mendengar judul ini untuk pertama kalinya. Yang disebut ki hantu sama dengan energi di dalam dirimu, tapi itu disebut ki pertempuran di dalam dirimu. Namun, energi hantu ini sangat menakutkan dan aneh. Begitu menyerang tubuh, itu akan mempengaruhi pikiran jika itu serius. Raja Naga Emas juga menjelaskan. Mendengar ini, Xiao Yan juga tiba-tiba tercerahkan. Kenapa hantu dari dunia hantu ini ada di Suan Santian, dan apakah populasi yang mereka gunakan ada hubungannya dengan mereka? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri, ini bukan kekhawatiranmu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran melalui seleksi setelah ujian. Adapun masalah yang hilang, Wu Jiang secara alami akan menanganinya. Tapi kamu sendiri harus hati-hati. Lagi pula, hantu dari dunia hantu akan muncul di sini, dan pasti ada konspirasi dari mereka. Xiao Yan juga menjawab. Yueru juga melihat Xiao Yan tertawa dan mengerutkan kening untuk beberapa saat, tetapi biksu kedua benar-benar bingung, jadi dia bertanya dengan keras. Tidak apa-apa, Xiao Yan juga takut ketahuan, dan mencoba yang terbaik untuk menutupinya. Liu Yin di samping dan Xiao Han di pundaknya juga melihat sekeliling. Rupanya tempat aneh ini membuat mereka merasa cukup segar. Beberapa orang lain mengikuti Mo Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat langkah kaki semakin dekat, sebuah rumah yang agak mewah muncul di depan semua orang. Ini di sini, masuk. Mo Chen juga berkata kepada semua orang sambil tersenyum. Semua orang juga masuk ke rumah mewah satu demi satu. Begitu memasuki ruangan mewah, saya tidak melihat banyak harta emas dan perak yang saya bayangkan. Hanya ada banyak bola kristal dan beberapa saya tidak tahu apa itu, tetapi sekilas saya tahu itu adalah alat untuk deteksi. Tetapkan tujuan kecil terlebih dahulu, ke-9 orang datang ke rumah satu demi satu,
dan kemudian saraf tegang mereka sedikit rileks. Lagi pula, mereka juga baru saja bertemu dengan kepala eksekutif. Sejak memasuki ruangan, Mo Chen juga dengan cermat mengamati pergerakan beberapa orang. Lagi pula, menurut apa yang dikatakan manajer umum Wu Jiang, sejak mereka turun dari feri, semua yang mereka lakukan di sini terkait dengan hasil tes. Prestasi dan bakat masa depan seseorang pasti berkaitan dengan banyak faktor seperti perilaku dan perilakunya. Mo Chen pertama-tama memperhatikan Murai dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya, dia dengan santai melihat bola kristal dan perabotan di ruangan itu, dan kemudian mengutuk sesuatu. Segera setelah itu, ada kekurangan ginseng yang masih hidup, yang masih tampak pucat. Ketika dia memasuki ruangan, dia tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia menutup mulutnya dengan kain kasa, dan beberapa darah hitam terbatuk keluar. Kemudian, dengan mata jahat Mo Chen, dia juga menemukan bahwa Mueller dan Shen Su tampaknya sama tidak pada tempatnya seperti yang lain. Tentu saja, Mo Chen tidak terlalu banyak ikut campur, karena ini adalah urusan mereka sendiri, dan mereka juga memperhatikan beberapa orang lain. Orang berikutnya yang masuk adalah seorang wanita dengan penampilan seekor binatang kecil berdiri di bahunya. Binatang kecil di bahunya juga berkicau, memancarkan udara dingin yang tak terlihat, yang membuat suhu di seluruh ruangan tiba-tiba naik, turun. Xiao Han, jangan tertipu, Liu Yin juga berkata dengan tajam kepada Xiao Han di bahunya, dan kemudian membelai bulu yang terakhir dengan satu tangan. Yang aneh untuk dikatakan, cahaya biru di tubuh Xiao Han meleleh, dan hawa dingin yang parah di dalam ruangan juga menghilang. Kemudian Liu Yin juga melihat sekeliling ruangan seperti bayi yang penasaran. Adapun iblis, itu juga memancarkan aura menggoda dan stabil. Sekarang di dalam ruangan, sepasang mata yang bersinar dengan air musim gugur perlahan berputar. Meskipun ini pasti terkait dengan latihan-latihannya, itu karena konsentrasi Mo Chen juga kontrol. Dia tidak bisa berhenti, jadi dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Wang Zong dan Sun Ming, seorang idiot bela diri dan idiot pedang, tentu saja tidak akan pergi untuk menyelidiki rumah itu. Adapun Yueru, Feng Yi dan Xiao Yan, mata mereka tidak pernah meninggalkan tubuh Mo Chen sejak awal, dan Mo Chen juga merasa bahwa ketiganya jelas berpendidikan tinggi. Kemudian dia mengangguk lega, seolah-olah dia punya ide. Di sini kita menyimpan alat-alat yang digunakan untuk tes. Tesnya dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah tes kekuatan, bagian kedua adalah tes kekuatan jiwa, bagian ketiga adalah tes kebugaran jasmani, dan yang keempat adalah tes kebugaran jasmani. Bagian adalah menurut 3 data tes di atas, talenta 1, 2, 3, 4, dan 5 diberikan secara komprehensif. Orang-orang sebelumnya semuanya telah diuji, dan sekarang orang-orang di benteng kami kurang dari beberapa dari Anda yang belum diuji. Setelah semua tes selesai, poin bakat 1, 2, 3, 4, dan 5 akan diumumkan secara seragam. Adapun yang disebut uji coba, itu didasarkan pada hasil tesmu, 1, 2, 3, 4, dan 5 talenta. Mo Chen juga berkata perlahan, untuk memberi mereka waktu untuk bereaksi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, tiba-tiba juga menjadi jelas bahwa apa yang disebut tes terdiri dari 3 bagian, kekuatan dan kekuatan jiwa sendiri ditambah tes kekuatan fisik, maka bakat tingkat kelima di bagian keempat adalah tanggung jawab orang yang bertanggung jawab. Jadi, siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu? Mo Chen juga memberikan pengantar singkat dan kemudian berkata, semuanya sulit pada awalnya, biarkan aku datang dulu. Sun Ming juga menyeringai, jelas tidak sedikit khawatir tentang apa yang disebut ujian ini. Bagaimanapun, meskipun kekuatan jiwanya lebih lemah, ia memiliki kekuatan dan kekuatan fisik, keuntungan besar, dan Sun Ming juga percaya diri. Di antara 9 orang dalam ujian, tidak akan ada orang yang kekuatan fisiknya melebihi kekuatannya sendiri. Ayo, tuangkan saja energi dendammu ke dalam bola kristal. Mo Chen merasa lega mendengarnya, dan kemudian mengeluarkan bola kristal yang indah. Sun Ming melangkah maju, dan kemudian napas di tubuhnya meningkat hingga batasnya,
Otot-otot di tubuhnya juga membengkak, dan pembuluh darah biru meledak. Jejak dendam terpisah dari tubuh Sun Ming, tak terkendali, dan kemudian menuju bola kristal di tangan Mo Chen. Puncak Samsung Dodi, Mo Chen merasakan cahaya meluap dari bola kristal, lalu berkata. Mendengar ini, semua orang tidak terkejut, karena Sun Ming sudah memiliki kekuatan mendiang Samsung Dodi sebelum memasuki reruntuhan, jadi tidak mengherankan jika Samsung Dodi saat ini berada di puncaknya.